Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa ibadah Ramadan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita di hari kemudian mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah, di antara 12 bulan yang dijadikan oleh Allah, ada 3 bulan, telu bulan ni yang memiliki keutamaan, keistimewaan yang tersendiri. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah, di mana Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung pada tanggal 27 Rajab, yang mana Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat yang fardu yang diwajibkan kepada kita, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat fardu subuh. Ini. Jadi oleh karena itu, sesulit apapun hidup kita, salat fardu ini jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun kerja kita, salat fardu ini jangan ditinggalkan. Karena itu amalan yang paling pertama dan yang paling utama kelak diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinamakan bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban, yaitu bulan Nabi Muhammad, bulan syafaat. Maka di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan berpuasa, memperbanyak selawat kepada beliau. Jangan kita menganggap remeh tentang salawat ini, jangan kita menganggap remeh tentang pahala faedah selawat ini. Selawat ini adalah salah satunya kita diberikan oleh Allah syafaat Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah tentang selawat, kebesaran selawat, keutamaan selawat. Ini zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa adalah ahli maksiat.
Dak ke guru labat na cok alas. Ulang kenakan jerang ni belakang. Basahan pe ni lantaran angkat na. Jadi mepelabat na umat na. Jadi kau tu cok alas ni kau labat ni na. Mesti dihina ini. Akhirnya meninggal dunia. Begitu umat Nabi Musa ini meninggal dunia. Sangkin palaknya umat Nabi Musa. Sehingga ahli maksiat ini dihanyutkan. Didompangkan belawi. Tidak dikuburkan. Ditegur oleh Allah. Hai Musa. Itu si mayat. Jangan dihanyutkan. Ulang anunkan. Kubumikan dia. Maka diambil lagi. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tidak tahu ya Allah. Apa amalan si ahli maksiat ini. Hanya engkau ya Allah yang mengetahui. Maka akhirnya dengan perintah oleh Allah. Ahli maksiat dikuburkan. Maka Nabi Musa bertanya. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong katakan kepadaku, ya Allah, bolong sampaikan kepadaku, ya Allah, apa sebenarnya amalan si ahli maksiat ini, ya Allah. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, memang dia ini ahli maksiat. Pada satu ketika, ahli maksiat dia duduk-duduk, tanduk-tanduk, buka ini kitab. Begini buka ini kitab disimpan-simpan. Idahnya dilihatnya nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagas kitab dai. Begini ini idahnya nama Nabi Muhammad, langsung diciumnya nama Nabi Muhammad. Ni semua hina gelar Nabi Muhammad sehingga muak agak kotas gelar Nabi dai. Sangkin teduhnya ya ke Nabi begini idahnya gelar Nabi, gene gelar Nabi. Rindu kepada Muhammad membara luar biasa rindu dan terbakan Muhammad sehingga muak megak kotahan biasa muhina. Ini amalan wahai Nabi Musa. Manga idahnya Nabi Muhammad tapi teduhnya luar biasa. Hanya diserahkanlah kepada Allah. Akhirnya ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga karena mencium merindukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah pemirsa TV Agaran dimuliakan Allah, dari saat ini mari kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, inilah bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sa'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan hidup. Tong ni berikan Tuhan umur banta sesuai dengan doa tu. Ya Allah ya Rabbi, sokan kandu umurku berpuasa di bulan Ramadan ya Allah. Engkau ini gabulkan oleh Allah. Jadi ni bagas bulan Ramadan ini kesempatan baik kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang sudahlah. Mari kita rubah diri kita, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Ajukan, minta, laporkan kepada Allah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik sekala itu kecil atau besar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengaku salah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita sebelum kita kembali kepada wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Minta, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan memaafkan kesalahan kita. Jadi di akhir tausiah saya pada hari yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh barakah, yang penuh rahmah, mari kita bertobat kepada Allah, memperbanyak amal saleh. Karena sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah, akan meninggalkan dunia ini, kembali ke hadirat Allah. Tentunya perlu modal amal ibadah
kita bawa kembali ke alam barzakh. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan tebakan banta geri. Di akhir tausiah anda tulis ku katakan banta sebagai kesimpulan, solat fardu yang telah dipardukan Allah kepada kita dan Rasulnya jangan ditinggalkan. Dan mari kita bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Sesali kesalahan kita. Jangan mengulangi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.